Selamat datang di episode. Ada lagi. Ada lagi. Konten screensavers ada lagi. Kira cuma sekedar Wacana revival. Wacana revival dari tahun kapan? Dari lama banget. Makanya ini bertepatan dengan Senar Cut yang akhirnya like lagi. Gitu gimana? Ya. Akhirnya kita bikin lagi review-reviewan screensavers. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Snyder Cut, film yang berapa lama ya ditunggu ya? Berapa lama sih ditunggu sih? 4 tahun. Nah, 4, itu. 4. Oh my, Justice League 4 tahun lalu. Gila sih. Masa sih? 2017 kan? 2017. Iya, 2017 ya. Oh my god, gila lama banget. Berarti lamaan Snyder Cut daripada kita ngupload terakhir. Kita ngupload terakhir Black Panther 3 tahun yang lalu. Kita masih menang setahun. Kita masih menang setahun. Kita masih menang setahun. Ini hashtagnya Shanikat. Kali ini kita kan tadi mau bilang mau bahas Justice League Snyder Cut yang tanggal berapa ya kemarin? Hari Kamis ya? Tanggal 18. Iya, di kita aja kan? hari Jumat kayaknya masuk ya. Iya, 18 itu rilis di HBO Max, tapi kalau di Indonesia lo bisa di torrent. Enggak. Gitu bisa di HBO Go sama Mola TV. Film ini adalah film visi awalnya Justice League-nya Zack Snyder ya. Yang jujur awalnya tuh kayaknya kita semua udah cuman gitu kan lihat dengan segala petisi dan drama dan semua dasnya gitu kan selama 4 tahun ke belakang. Cuman gue sendiri jadi penasaran nonton Snyder Cut itu gara-gara baca interview dia di Vanity Fair kemarin. Seperti interview panjang dan cukup in-depth itu. Dan gara-gara baca itu sih jujur gue jadi penasaran. Tadinya sih gue kayak udah sudahlah gitu guys. Udahlah gak usah diungkit-ungkit, kayaknya udah capek, udah fatigue banget gitu loh baca diskursnya di Twitter dan dimanapun gitu kan. Tapi dari interview itu gue kayak ya lumayan emang bagus interviewnya kalau sempat baca, cukup in-depth dan emang jadi bikin penasaran visi dia sebenarnya tuh kayak apa buat si Justice League ini. Ya karena itu kan, karena orang kayak ngelihat Justice League itu diawali dengan Justice League yang theatrical cut, di mana banyak orang yang mungkin nggak suka ya, dan karena berbagai macam hal gitu. Salah satunya adalah Superman yang CGI kumisnya itu dihilangin. Itu aneh banget sih. Itu kayak yang why gitu. Terus dengan mereka apa namanya mencoba memasukkan beat komedi yang pengen seperti Avengers tapi nggak dapat. Itu juga apa namanya, itu juga agak aneh menurut gua, dengan kayak break the character Batman tiba-tiba dia apa namanya, dia ngasih one liner joke, terus Flash yang terlalu komikal gitu. Nah itu yang menurut gue kayak ini kenapa begini Justice League gitu. Terus dengan villainnya juga yang untuk theatrical cut sangat tidak membekas gitu, Stephen Wolf yang dulu. Iya, villainnya banget. Dulu yang gue inget emang, dari awal villainnya satu CGI-nya jelek banget. Terus emang gak jelas sepanjang film juga gue gak ngerasa dia penting untuk jadi villain gitu loh. Kayak gue ngerasanya kayak waktu nonton Thor 2 juga kan, itu menurut gue si LV tuh kayak nggak penting itu gitu buat gue pas gitu. Terus pas endingnya juga tertake-nya kayak forgettable. Sampai pas kemarin gue nonton, gue ngerasa kayak emang dulu tertake-nya perasaan nggak sekeren ini. Yang sekarang tuh kayak seru banget. Dan emang berasa si Stephen Wolf-nya jelas dari desainnya aja udah jauh banget, udah beda, udah menacing banget. Tiap dia muncul di screen, gue ngerasa dia emang emang ada gitu presence villain-nya, dan emang ada di level yang setara lah gitu kalau mau ngelawan si semua member Justice League ini. Sedangkan yang dulu kan apaan banget ya. Yang dulu ya udah gitu. Tapi sebenarnya kan emang Justice League ini kan lumayan pelik juga gitu perjalanannya sampai akhirnya ke Snyder Cut ya. Maksudnya kenapa akhirnya si Justice League itu jadi yang kayak dulu tuh kan ini kan banyak production problems-nya gitu.
Hmm. yang apa namanya pokoknya awalnya emang dipegang Zack Snyder, terus habis itu apa namanya anaknya Ya, outnomennya apa Ya, meninggal, ya? tragedi terus ya. dia dikasih apa terus dia di apa namanya lagi grieving tapi kayaknya nggak dikasih waktu tambahan untuk nyelesain filmnya gitu, jadi akhirnya dipanggil lah Joss Whedon gitu. Terus Joss Whedon ya kayaknya waktu itu zamannya lagi pengen ngikutin Avengers banget gitu ya, maksudnya DC kayak waktu itu lagi pengen ngikutin Avengers banget setelah Batman versus Superman yang kayak kelam banget gitu, kayaknya maksudnya mix gitu kan receptionnya, jadi ya Ya. orang ini dia apa namanya pengennya apa namanya kayaknya mungkin Warner Bros petingginya pada kayak udah lu bikin kayak ini deh yang lucu-lucuan aja ya, jadi akhirnya malah kelewatan deh Gitu. gitu. Makanya itu Tahu. aneh. Itu juga si kumis Superman kan gara-gara si Henry Cavill lagi ini kan Lagi syuting Mission Mission Impossible, terus Impossible, kalau nggak salah Ya, uh, harus iya, retake. iya, terus iya, iya. di kontraknya kayak lu nggak boleh cukur nih kumis sampai nih filmingnya selesai, jadi ya gitu. Banyak banyak banget production problemsnya, makanya akhirnya filmnya jadi kayak gitu. Sedih juga sih. Gue bacanya bahkan dari insider newsnya sebenarnya si Snyder ini katanya sebenarnya udah dipecat dari jauh-jauh sebelum drama itu katanya itu. Hmm. Terus ditambah lagi pas ya mungkin dia tinggal ngerjain yang itu terakhir, terus ditambah lagi pas tragedi keluarga dia kan, jadi gitu deh. Emang ya ya memang petinggi Warner Bros seleranya buluk aja sih udah. Tapi emang Ya, sebenarnya kecolongan eh, Avengers lah. iya sebenarnya semua Iya. semua scene yang harus di shoot sama Sandra udah ada berarti kan ya. Yang ada di Snyder Ada reshoot, ada reshoot yang Snyder Cut bukannya cuma ada yang reshoot. scene Nightmare doang yang Batman sama Joker itu ya. Kalau gue nggak salah mereka. Pokoknya intinya Gue dia nggak tahu, dikasih 4 pokoknya kalau gue baca ya dikasih nggak, budgetnya malah jadi tambah gede lagi deh pokoknya untuk reshoot Hmm. itu. kalau saya dikasih 40 juta dolar deh. Dikasih tambahan suntikan dana 40 juta dolar untuk kayak lu kelarin deh nih Stimulus. gitu. Kelarin daripada gue direcokin mulu sama bala-bala. Pokoknya Tapi gue lega sih jujur nontonnya, gue juga kayak nontonnya kayak takut, aduh ini udah banyak drama larut-larut, terus kalau ujung-ujungnya ternyata nggak nggak bare minimum memuaskan gitu kan, kayak tambah bete kali dia ya. Untungnya iya. responnya bagus sih. Sampai Tapi ada beberapa Iya lah ya. orang di Twitter gue lihat kayak, oh masa sih ratingnya langsung berbalik jauh banget sama yang dulu gitu. Ya menurut gue ya emang sejauh itu gitu, impactnya iya, sejauh iya. itu. Bahkan Si yang Snyder Filmnya Cut juga ini. beda banget. beda banget. Iya Filmnya beda juga banget. beda. Walaupun maksudnya secara garis besar kurang lebih mirip ya. Cuman kayak di dalamnya di tengah-tengahnya tuh kayak banyak momen-momen yang kayak ini nggak ada nih sama sekali nih. Gue gitu gue kemarin nonton kayak ini nggak ada nih. Ya iyalah 4 jam banyak banget yang nggak Nah, ada itu dia. Mungkin di film sebelumnya. salah satu obstacle orang-orang buat nonton lagi gitu ya, kalau misalnya sama durasinya mungkin nggak apa-apa. Ini 4 jam kayak aduh gue mesti nonton 4 jam mesti gimana gitu. Itu sih yang Gue mungkin nggak berasa banyak loh orang. nonton 4 jam buat gue. Memang nggak berasa, tapi kayak yang Ya orang gue Nggak juga. awal nggak berasa. awal awal ngelihat tuh kayak yang aduh 4 jam. Makanya beberapa apa namanya orang kan bikin kayak ini mungkin saya juga bikin part per part 6 part plus satu epilog jadi biar barang orang ya udah lo kalau mau nonton part satu dulu lu ngapain dulu ntar lanjut lagi lebih gampang gitu kali ya, jadi kelihatan mesti di stop di mana gitu kalau full. Ya 2-3 episode inilah drama Korea lah. Asli. Iya sih kalau Nggak dihitung apa-apa gitu lah. gitu sih kalau hitung gitu sih. Ah, Gue juga waktu kemarin nonton in one sitting tapi pas break di part berapa ya 3 apa 4 gitu terus lanjut lagi. Menarik banget sih karena banyak beda banget terutama apa namanya karakternya ya, kayak cyborg itu kayak Ya. ternyata penting banget di Justice League. Kalau dia yang di theatrical cut nggak kelihatan dia sepenting itu Kayaknya kecuali di si Snyder emang sengaja ya, jadi the importance level of Cyborg sama Flash ini emang jadi ada di mereka sebenarnya kunciannya gitu. Kalau yang di dulu kan ya begitulah. apa namanya kayak kenapa backgroundnya dia jadi cyborg, kenapa terus dia punya arc kayak dia kehilangan ibunya terus dia kehilangan apa namanya dia bapaknya mencoba segala macam itu terus akhirnya dia yang bahkan sampai terakhir yang si dia minta tolong Epilog. Superman epilog itu juga Oh. cyborgnya juga kayak menarik itu kenapa cyborg kenapa itu Injustice ya Rek, ya. kayaknya sih mirip-mirip ya, tapi nggak 100% sih. Soalnya emang si Snyder
ya mungkin nanti kita bakal bicarain juga ya, si Snyder emang udah kayak nge-outline gitu Justice League 2 kayak gimana, Justice League 3 kayak Hmm. gimana. Nah, terus itu tuh sebenarnya memang bagian dari cerita besar Justice League 2 dan Justice League 3 gitu. Outline yang gue Saya tidak ada niat untuk menyelesaikan itu, terus ngapain di spoil gitu. ya kesel nggak sih lo? Ya, Buang-buang deal. Antara buang-buang dia atau pasif agresif. Jadi kalau mungkin dia ngeliat-liat dulu ini hasilnya gimana kan. Ya namanya orang kan semua pada ujung-ujungnya semua akan BU pada waktunya. Jadi Iya, ya kita lihat betul. aja. ya, ya, ya. Ya gue sih nggak mau bikin ya, tapi ya, ya gue sih nggak mau bikin ya Warner Bros. Tapi ditis-tis gitu, rilis terus nerkat, rilis terus Ah, nerkat. gitu. Tadi gue baca di komen YouTube kan orang-orang juga udah pada support aja kita harus support gitu kan. Biarkan udah sama HBO aja katanya. Tapi kan apa? Katanya kan yang punya HBO sama si HBO sama Warner Bros itu AT&T kan. Katanya Hmm. AT&T katanya emang udah ngasih rights-nya untuk ini tuh sebuah ke HBO. Jadi nggak tahu nih ke depannya gimana. Iya. Buat seri lah, dibuat seri lah, jangan 4 jam lagi ya. Kalau mau digituin ya buat seri aja udah gitu. Ngasih ini apa namanya, niru bisnis model MCU. Cerain aja udah. Tapi kalau gue tanya dari berapa? 6 part 7 plus epilog, buat kalian yang paling menarik di bagian mana? Third act sih Third gue act lah. gila itu Third act. sampai gue ulang-ulang dari Gila, mulai itu seru Batman banget. apa nerobos ke mana udah dari titik di situ tuh menurut gue gila itu naik banget sih itunya grafiknya. Iya, iya. Karena menurut gue walaupun banyak perbedaan di X1 sama X2 tuh menurut gue masih apa ya? Masih terlalu banyak slow motion guys. Masih terlalu banyak penambahan yang kayak apa Estetik ya? estetik Eh, kan eh, fan service estetik ya tapi gue kalau nonton juga ada sih yang di awal-awal cuman menurut gue ya udahlah namanya juga gaya visual di gue iya, buat gue ada beberapa yang sih yang emang ini jadi apa jadi uh, momen yang emang bagus sebagus itu gitu buat di slow-moin jadi ya udahlah. iya. Kayak Iya. scene Wonder Woman pertama kali juga menurutku Iya lebih iya bagus iya. ini daripada yang Snyder Cut yang daripada yang theatrical release ya, karena lebih Iya. panjang, lebih mengena, apalagi plus yang belakangnya yang si anak kecil yang bisa nggak gue jadi kayak lu suatu hari gitu kan, lu bisa jadi apa aja gitu. Gue Bisa, kakak sih karena gue kayak baca komen di Twitter apa I love so much to the scene where Wonder Woman just obliterate one man and then dengan santainya anak kecil nanya can I be like you one day of course you can kayak yay obliterate Tapi all emang man. gue kemarin nonton di YouTube nonton kayak comparison scene yang apa namanya yang scene di bank theatrical. itu yang Justice League sama yang di Snyder Cut. Emang di Snyder Cut tuh lebih brutal banget. Kayak di Snyder Cut orang Iya. ditembakin tuh bener-bener dikasih lihat badannya jatuh lah, bener-bener kayak Iya, iya. sadis banget. Sementara yang di Justice League tuh di cut gitu. Nih kayak ya bener juga sih mas. Can I be a murderer like you? Gitu. Dan Wonder Woman-nya Unapologetic keren gitu. banget sumpah. dan mati kan orang itu kan, terakhir digituin sama Wonder Woman tuh mati kan, cuma sisa si topinya doang itu kan. Iya lah gila. Terus kayak gue mikir kayak emang perlu ya digituin. Overkill banget aja. Perlu. Gitu. Terus apalagi yang menarik ya Flash juga gue sukanya adalah dia tidak terlalu jadi komikal. Kalau dia pengen jadi kalau yang Whedon kan kelihatan banget dia pengen jadi Spider-Man ya. Bukan maksudnya dengan cara dia apa namanya ininya, cara dia ngomong dan jokes-jokesnya gitu Mewakilkan anak banyak mudanya. ya. Pas di Yang sini sekarang juga komik rilis tapi proporsinya masih pas gitu lah. masih enak gitu, dan dia punya apa namanya, di akhir dia punya si Fungsi. fungsinya yang bagus gitu. Kalau nggak ada dia mati semua udah itu.
gitu kan. Ya sebenarnya technically udah mati sih semua itu. Kalau dia Udah nggak iya sih, punya, iya sih. technically itu udah mati semua. Nightmare udah kejadian kalau dia nggak bisa si time travel mundur gitu. Sama itu yang terakhirnya sih, gue juga sempat bilang keren, gila itu keren banget terakhirnya si Stephen Wolf. Gue nggak inget dulu kan nggak ada kan cerita dia ditendang, ditombak dan ditinggal. Nggak ada. Ya, karena dark side-nya juga nggak ada kan dulu kan. Ini keren banget gitu. Nggak ada. Dulu itu kalau nggak salah kayak Parademon-nya itu diceritain di Justice League dulu diceritain kalau si Parademon itu kayak bisa nyium rasa takut lo gitu. Fear gitu kan. Terus habis itu ya tapi di sini nggak ada kan. Kalau dulu kan Stephen Wolf-nya mati gara-gara dia dia ketakutan sama Parademon gara-gara sendiri. Superman ya. Terus ada dimakan sama Parademon sendiri kayak di sini. Terus kalau di sini kayak iya sadis banget sih sampai palanya. udah mati palanya dipenggal sih, sadis banget emang. Keren banget tapi gue kayak mau tepuk tangan waktu lihat pala dipenggal kayak anjir. Dan Superman-nya keren banget sih. Di sini Superman-nya yang kayak bukan yang datang kan terus tiba-tiba terus yang tiba-tiba dia datang terus ditombak sama Stephen Wolf not impressed gitu. Keren banget. Kayak ditiup terus kelar bubar udah semua Stephen Wolf itu kayak keren. Kalau lo nonton di Justice League yang dulu nih gue kemarin emang lagi nonton yang dulu pengen lihat comparisonnya kayak si Superman-nya tuh pas akhirnya nongol lagi bantuin Justice League lawan Stephen Wolf tuh kayak personality-nya beda banget. Kayak dia tiba-tiba kayak jadi kayak apa ya kayak sengaja ngebanyol kayak gitu. Sementara di sini yang kayak ceria banget kayaknya dia nggak kayak gini deh karakternya gitu. Terus sementara di Zack Snyder di cut kayak ya dia emang masih dia kayaknya lebih light gitu tapi masih tetap gloomy gitu loh. Lah itu tanduknya Stephen Wolf sampai patah ditonjokin mulu sama dia itu kayak gimana? Sama adegan dia ngegebukin yang lain juga kan ada extended kan yang pasti pertama baru bangkit dari itu juga extended kan. Dan nggak ada dan kita dikasih tahu kalau si daerah yang dibuat si Stephen Wolf itu emang nggak ada penghuni. Iya itu. Iya. Ini yang di tengah Russian out of nowhere itu kan yang mereka ngedeteksi kan, ngedeteksi si hit detection itu. Soalnya seingat gue juga dulu kayaknya si menaranya juga nggak kayak sekarang lokasinya, ya kan? Kalau nggak salah nggak kayak sekarang. Terus emang overall si tone warnanya juga beda banget. Tadi gue juga lihat comparison scene-nya yang dulu ya biasa cerah ceria dan warna-warnanya keluar semua ala-ala Marvel. Gue nggak ngerti sih. Ya. Gue nggak ngerti yang dulu kenapa langitnya warna merah. Iya itu menyakitkan. Dulu kan langitnya warna merah kan. Yang X semua. Terus sama pas di pertama kali Batman Bruce Wayne ketemu si Arthur yang dia akhirnya Arthur nyelam ke laut terus itu jelek banget sih gradingnya. Gue nggak tahu kenapa itu kayak gradingnya Van der Wijk. Van der Wijk kalau nonton Van der Wijk ya gradingnya kan aneh gitu. Nah itu sama tuh kayak gitu. Gila. Bentar, gue tuh lupa deh timeline-nya Jala ini tuh sebelum Aquaman kan ya? Sebelum aja makanya kenapa akhirnya kayak ya makanya si Arthurnya masih nggak mau balik kan ya, makanya gue kemarin masih agak-agak benar juga ya si ini di sini timeline-nya Aquaman belum balik ya. Makanya itu set ini si Snyder Cut ini kayak men-set up Aquaman solo movie dengan baik gitu loh. Jadi Arthur kan pergi kemana gitu kan baru mau balik ketemu bapaknya. Terus Flashpoint juga kayaknya akan di-set up dari sini Rek ya. Nah, gue nggak gitu ngerti deh. Tapi kayaknya bakal kayak gitu deh. Dan katanya Batman dan Ben Affleck akan kembali kan untuk Flashpoint. Bukannya Michael Keaton. Bukannya Ben Affleck kan. Jadi kayaknya ada Ben Affleck juga deh. Gue nggak tahu dia bakal segede apa, teman ya. Nggak tahu gitu deh. Belum jelas juga kan filmnya gimana. Udah gitu kayak produksinya juga masih yang enggak gitu, nggak jelas juga sih. Ngeliat Snyder Cut. Baru, ini bagus nih, lanjutin deh Flash gitu. Gitu. Banyak sih yang beda ya. Si Louis juga nggak dia setelah Clark mati juga nggak pernah ke Daredevil Planet kan ternyata. Jadi yang sekarang itu
si Louisnya ceritanya resign. Kalau yang dulu masih di Daily Oh, Planet. Di sini ceritanya dia emang udah resign Oh, iya iya iya, iya. iya, iya, iya. gitu. Oh sama itu sih paling yang tambahan sih itu ya si apa Martian Martian Manhunter yang Manhunter. tiba-tiba jadi Manhunter, uh, ya ibunya ya ya Diane Keaton. Itu Si, satu eh, perubahan yang gue sebenarnya nggak begitu serak sih, karena kayak menurut gue scene antara Martha sama Lois tuh sebenarnya scene-nya bagus kayak, dan akan lebih impactful kalau itu memang datangnya dari Martha Kent daripada dari Martian Manhunter yang kayak tiba-tiba datang aja gitu. Walaupun emang ya sebenarnya dia kenal itu kan general yang di Man of Steel kan. iya, heeh. ya ya Uh, ya maksudnya dia kenal, cuman kayak lebih impactful kalau emang kayak datangnya dari calon mertua gitu. Jadi kayak ya asik. lebih gue lebih senang kalau itu memang datangnya dari Martha Kent aja. Sayang aja diubah jadi Martian Manhunter gitu. Iya sih. Tapi waktu itu matanya juga udah nggak tahu kemana kan? Maksudnya pas dia balik baru setelah si Clarknya hidup gitu kan? Iya, kan cuma diceritain dia kayak ngejual farmnya terus dia pergi gitu kan. Mm-mm. 4 jam dengan Ya sih menurut gua ya itu emang ngilangin semua humor ala-ala Marvel kan menurut gua works banget sih jadinya. Jadi nggak ya ya awkward gitu karena kemarin jadi kayak apa sih gitu. Karena kayak terlalu kelihatan you're trying to copy them gitu. ya Jadi pengen kayak pengen pengen lighter padahal tone dari kan? awal juga kan setupnya juga nggak gitu kan isinya. Jadi ya aneh aja. Ya bercandaan yang dulu kan bercandaan Joss Whedon banget kan, semua karakter One liner gitu. nyepik-nyepik yang one liner bikin quip-quip nyeletok-nyeletok gitu kan. Gak masuk Iya. sama sekali karena dari dulu emang gak kayak gitu. Iya kayak yang Sementara di sini pas banget bercanda-bercandaannya, nggak terlalu banyak. Malah si Aquaman kayak yang 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 dulu tuh kayak cuman so asik doang, sekarang kayak emang asik beneran sih gitu. Kalau dulu so asik banget kayak. iya, Dulu cuman kayak alright, my man. Terus kayak sekarang Mamen. kayak dia emang lebih ada wibawanya gitu. Dari awal Sama itu yang apa? sama yang Regi sempat bilang kayak apa scene bondingnya tuh lebih lebih diliatin gitu per membernya jadi kayak si Arthur ngobrol sama Diana yang di truk gitu jadi masing-masing Ya, member tuh ya, ada ya, ada ya. mereka nggak harus pas mereka bareng tapi kayak ada satu-satu gitu loh ngeliatin gimana mereka bondingnya. Iya dan Ya Arthurnya juga kelihatan kalau pertama juga mereka keren kan? Yang di ya ya yang sampai ada Icelandic orang Icelandic itu yang nyanyi buat Aquaman itu juga Itu nggak ada ya dulu ya? ya nggak ada, itu nggak ada. nggak ada. Oh nggak ada. Itu kayak reshoot deh. Reshoot itu. Antara reshoot atau yang mana yang di Whedon? Yang nyanyi. Iya kayaknya reshoot. Gitu. Gitu sih. Apalagi Gue iya cuman Terus amazed aja sih endingnya kayak bisa sebeda itu. iya Maksud gue kayak lo kasih orang yang emang benar-benar niat bikin, terus kayak ya mungkin ada waktunya juga ya, jadi dia bisa nge-flash out karakter, jadi ya bisa beda banget sama yang dulu. ya sebenarnya Whedon juga mau disalahin intinya dia di hire jadi tukang tambal ban doang sih. Jika mau disalahin juga ya udahlah gue dikasih cuma revisian seadanya dan dengan deadline yang segitu-segitunya gitu kan. Itu sama endingnya juga gue kasihan sama itu sih si Joe Manganiello yang Deathstroke juga kan Deathstroke. akhirnya nggak jadi. Terus ini endingnya juga dibikin beda lagi kan sebenarnya kan si dialognya sama si Lex. Endingnya tuh ada 3 di film ini kan. Pertama yang si Superman buka baju. Iya. Terus abis itu yang Lex Luthor di kapal. Terus abis itu ada Nightmare. Gila, ini gak kelar-kelar. Cuman gak apa deh. Tadinya kayaknya mungkin mereka mau setup gitu ya. Setup yang Superman buka baju ke Man of Steel 2 gitu kali ya. Terus yang Joe Manganiello sama Lex Luthor itu ke The Batman mungkin ya. Tadinya kan ke Ben Affleck yang terus ternyata nggak jadi. Man of Steel 2 tuh jadi dibikin nggak sih? Nggak tahu. Mungkin abis ini Snyder Cut. Oh jadi Snyderverse jadi gitu. Jadi Man of Steel 2 ada. Soal DC gue udah lagi nggak terlalu ngikutin Pak. DC kan terakhir yang paling hype si Matt Reeves kan, Batman kan. Iya. Habis Joker, Batman. Terus maksudnya yang sisanya Ya terakhir yang solo Wonder Woman lagi 44. Wonder Woman 44. Tuh, itu juga aneh. Oh iya, itu juga aneh. Ya udahlah.
Kalau menurut gue tuh Iya kayaknya paling sejak Justice League gagal tuh mereka jadi apa sih, Warner Bros jadi kayak pengen agak lepas gitu loh. Jadi kayak ini connect tapi nggak connect juga, nggak connect tapi ya agak connect juga. Jadi kayak agak pengen bikin solo kalau cuman enggak nggak. kalau kalau eh, kalau bagus dikonekin, kalau jelek nggak Iya. dilakuin. Iya iya Iya. iya. Iya, jadi kayak mau enggak gitu. Jadi kayak ya kita lihat aja deh receptionnya gimana gitu. Soalnya Iya. kalau Oh tapi ya apa terakhir si namanya Harley Quinn gue suka sih. Oh, yang ini ya, Birds of Prey. yang Birds of Prey. Iya benar Frey gue suka. Ya Gue suka itu. gue juga suka. Bagus bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya poin Justice League 2021 dibanding 2017 kasih berapa guys? Wah jauh banget dong. Poinnya dari apa dari apa nih? Apa dari berapa? Dari 5 deh, dari 1 sampai 5. 4 deh. 4. Yang dulu mah 1,5 kayaknya. Aduh, betul. 2 deh. Ya nggak saking nggak soalnya itu kayak gue sampai nggak segitu ingetnya sih sama yang dulu. Kayak dulu tuh gue kayak masih ngebelain gitu. Cuman ya gimana dong itu udah kayak nggak ketolong gitu. Iya, gue waktu Batman versus Superman dulu aja gue masih belain karena Underworld. kayak masih ada beberapa bagian yang gue emang Iya. suka gitu ke Batman versus Superman. Kalau Justice League ya kayak anjir, ampas banget. Kesel gue nontonnya kayak gue gue keluar yang kayak, gue ngomong apa ya gitu. Dengan Superman juga Kacau sebenarnya gue tuh banget. kayak gue ngerti the big ID-nya gitu ya. Gue ngerti point of view yang mereka pengen sampein dan itu tuh sebenarnya bisa keren banget kalau eksekusinya bagus. Tapi gara-gara perkara Martha dan Martha itu juga jadi meme doang kan gitu. Iya. Jadi dibecandain. Itu Itu sayang banget sih. karena menurut gue itu narasi si Superman jadi false god itu menurut gue itu udah bagus banget sih idenya Iya. gitu. Jadi motivasinya dan segala macam, cuman ya itulah eksekusinya. Dan itu Jadi menye-menye. itu setup gara-gara Superman mati kan setup si Justice League kan. Maksudnya gue seneng gimana si Mother Box itu teraktivasi karena teriakan Superman di awal. Ter-unlock karena teriakan Superman di awal itu. Jadi semuanya bukan karena gara-gara siapa Stephen Wolf turun ke bumi terus Mother gitu, enggak gitu. Itu aneh banget tuh. Iya. Dia tuh dulu kenapa ya? Dulu kan dia benar-benar out of nowhere aja gitu, muncul terus kayak nyari Mother Box yang nggak jelas jentrungan tiba-tiba aja. Yang dulu tuh scene yang Darkseid datang terus dilawan sama semua atlet itu kan dulu dari 2017 itu si CGI-nya si Stephen Wolf gitu. Jadi mungkin yang dulu kayaknya mau balas dendam kali ya, gue nggak tahu juga. Tapi kalau di sini kan Darkseid datang kan. itu juga keren banget sih scene brutal. Banyak ada ini ya, ada Green Lantern-nya adanya cuma di bagian begini-begini ada doang. Dikalahin Hercules. Gue baca tweet yang katanya kayak itu kalau nggak ada Zeus kayak mereka kayak semua pasti mati. Dia kan cuma Zeus doang yang ngalahin Darkseid. Yang sisanya kayaknya nggak ngapa-ngapain. Sama itulah sama si Ares lumayan lah buat ngebacok-bacok. Bukan ngebacok-bacok. Iya, tapi intinya rombongan dewa doang. Rombongan dewa doang yang bisa beresin curi-curinya doang. Amazonian sama Atlantia cuma buat gatal-gatal doang udah itu sisanya. Berapa Rek jadinya Rek? Karena kan tadi 4 dari 5, lo berapa Rek? Gue sama sih 4 dari 5. Mungkin karena terlalu panjang juga kali ya, dan kalau misalnya untuk dirilis di bioskop sih pasti nggak mungkin sih harus di-cut abis-abisan, nggak mungkin 4 jam, paling 3 jam max lah. Atau jadiin 2 kayak dibagi 2 sih paling. Infinity War dan Endgame kalau mau kayak gitu. Iya sih, tapi di satu sisi gue mikirnya kalau misalnya dibagi 2 juga ntar pacingnya nggak bagus gitu loh. Iya, udah keren. Emang menurut gue emang harus ditonton sekali in one sitting. Sekali duduk udah 4. Tapi menurut gue 4,5 sih. Mungkin karena di awal-awalnya agak slow aja dan ya editing. Jadi kan jatuhnya kayak semua scene dimasukin gitu kan ya. Semua harus dimasukin juga sih. Gitu. Satu lagi gue suka banget. Kalian terganggu nggak dengan
apa namanya 4:3 Formatnya. format. Oh. Ya akhirnya enggak juga sih, biasa aja. Iya. Walaupun Pada gue akhirnya prefer ya pasti udah 16:9 ya. widescreen. Gue Iya, prefer iya. widescreen. Tapi lu nggak ganti rasio pas nonton, tetap 4:3. Terkestres. Iya makanya. Kan di awal juga langsung dikasih Oh, tahu gitu kan. Ini iya, iya. 4:3 karena visinya Zack Zack Snyder Snyder's tuh dari vision. awal gini. Iya, menarik. Jadi Lo buat lo berapa Shan filmnya? gue kalau bandingin sama yang 2017 mah bisa 5:5 ya maksud gue. Tapi kalau misalnya ngelihat, tapi gue nggak merasa ada yang harusnya nggak ya, kecuali si Nightmare terakhir itu sih sebenarnya nggak perlu amat ya, yang ngeliatin si Injustice itu ya. Itu fan Walaupun service banyak aja. walaupun banyak orang yang bilang itu adalah interaksi terbaik Batman dan Joker of all time, tapi gue nggak merasa itu sih. Nggak tahu lu Enggak sih, karena menurut gue, karena kita nggak dikasih setup sebelumnya konteks kali si ya, Batman kita sama nggak si dikasih Joker konteks. Jarlata itu, dan Joker Jarlata itu kan slightly kadang a bit annoying ya gitu. Jadi ya itu sih sayangnya, kayak karena kita nggak dikasih ya, itu kayak cuman bener-bener cuma ngetis doang gitu loh. Iya, iya. Itu lebih kayak proof of concept gitu sih, yang kayak Warner Bros lihat nih gue bisa apa gitu. Iya, iya. Mau kasih gue duit lagi gitu. nggak? Kalau gue kasih duit lagi gue jadi ini gitu ya. Yoi. Gitu. Iya, kalau misalnya itu sih 4, ya sama sih kalau kalian 4 sama dari 5 lah gitu, karena ada menurut gue juga, tapi menurut gue nggak ada yang harus dikurangin selain Nightmare sih, karena udah pas gitu. Porsi Cyborg pas banget, porsi Flash pas banget, Superman juga jadi kelihatan lebih berwibawa kan, apalagi dia yang kayak Yesus gitu, yang ke matahari itu. Oh iya. Itu keren banget. Itu keren banget sih scene-nya, gila. Itu keren Gue banget. scene yang suka itu sama scene Batman yang waktu ketemu Gordon. Gue lupa itu di yang 2017 itu ada apa enggak. Soalnya menurut gue itu scene bagus banget, yang pas Yang mana Gordon ke atas yang akhirnya ada Flash sama Wonder Woman sama Cyborg. si Flash sama yang ada Flash sama itu. Gue nggak inget dulu ada. Ada tapi nggak sepanjang gitu kayaknya. Tapi gradingnya beda ya. Ada tapi gradingnya beda. Gradingnya beda. Kan, iya. Bagus banget. Kalau yang 2017 lebih cerah gitu warnanya, kayak lebih pop up kan? gitu warnanya. Gue paling suka sekarang ini sih, yang Flash mundurin waktu. Oh, itu sih. Gue paling suka Flash mundurin waktu, itu gila banget menurut gue. Itu CGI well spent banget ya. Iya. CGI money well spent lah. Gila. Kayak apa namanya? Kayak dia nggak yakinin dirinya sendiri, kayak oke nih lo harus bisa bla 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 bla, terus kayak apa yang dia ngomong ke bapaknya, yang kayak your son is one of the best gitu. Gila, keren banget. Ya sih, itu bagusnya. Dia megang cyborg gitu. Kalau ada callback ke bapaknya juga itu bagus menurut gue. Jadi kayak masih ada keterkaitan sama emang origin dia-nya. Ya. Gitu guys. Jadi gimana nih? Jadi next-nya ditungguin apa enggak nih? Harus bikin hashtag baru. Continue. Dan sekarang katanya hashtagnya ini kan restore the Snyderverse. Beda lagi. Karena gitu sih. Ya udahlah. Warner Bros udahlah, udah kasih R-rated aja semua, udah gak usah paksa PG-13, udah gak usah. Iya. Lebih puas ini, R-rated lebih puas. Lagian juga Warner Bros sekarang franchise-nya apa sih, udah pada habis juga kan. Kasih aja ke Zack Snyder. Ya kan Fantastic Beasts kan gak jelas. Lord of the Rings sudah selesai. Terus apalagi paling Godzilla kan? Iya, Godzilla ke Zack Snyder lah. Aduh, masalahnya ya Godzilla yang terakhir juga ya begitulah. Iya. Karena bukan si itu ya. Gitu, jadi itulah tadi review Snyder Cut dari The Savers ID. Kalau yang belum nonton, sekali lagi bisa nonton di HBO Go dan sama Mola TV kalau nggak salah ya. Mola TV juga bisa kalau lo malas HBO Go. Kalau ini
4 jam. Dan kayaknya kalau misalnya lo males in one sitting, ada beberapa akun yang ngasih pas satu berapa menit, pas dua berapa menit sampai 47. Jadi lu bisa kayak mengatur waktu lu buat nonton. Anggap aja mini seri lah gitu kalau misalnya lu mau nonton dan males. Tapi Sekali dulu. HBO Go tuh ini sih ya, dia nggak bisa bagi-bagi Oh, bisa per per part chapter kayak ya? Netflix gitu loh. Jadi kemarin juga gue nontonnya rewind-nya harus manual dan itu agak annoying. Kira-kira Jadi ya. mungkin untuk kedepannya, kalau misal dia bisa bagi per chapter kayak Netflix gitu, itu kayak bakal lebih enak sih mungkin. Bakal menarik orang untuk nggak mager buat tonton gitu loh. Iya. Sama naikin server ya SWGO ya. Kemarin jangan sampai kayak kemarin tuh. Orang-orang baru bisa nonton jam berapa, kasihan. Pada ngomel-ngomel. Sebenarnya sih emang enaknya lu kayak ambil satu weekend terus kayak lu blok jadwal lo terus lu nonton aja tuh sore Iya. gitu. Asik. Enak banget. Kelar-kelar 4 jam. udah malam tiba-tiba. Iya. Nonton aja dari siang, dari habis makan siang jam 1, kelar jam 5 kan tuh udah tuh. Gitu deh. Siap kalau gitu. Terima kasih guys. Nanti kita review lagi kalau ada yang harus di-review. Screen Savers nih niat nggak sih naik? Nggak jelas gini kayaknya. Karena Kalau nonton gitu, karena masuk nggak suka. jelas kayaknya gimana? Nggak Iya, jelas gini. suka. Di channel YouTube nggak jelas gini nge-review film. Tapi kalau misalnya bisa kayak gini mah enak lah. Tadi aja ada yang kan gua tis yang Falcon and Winter Soldier kan, terus tadi aja ada yang kok nggak Snyder Cut dulu bang? Nggak, kan ini bisa suka-suka gue bilang gitu. Jadi nggak tahu. Kayak udah lo nggak usah komplain. Iya, nggak usah komplain. Kita uploadnya udah bagus. Alah. Oke deh guys, kalau gitu thank you. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nggak tahu kalau ada apa lagi sih. Ada apa lagi sih? Yang menarik Ada apa apa lagi sih? sih? Mortal Kombat kan bulan Mortal depan. Kombat. Mortal Kombat. Akhir bulan ini Godzilla, terus habis itu Mortal Kombat. Ya, itu. Jadi ditunggu guys. HBO Max ya? Oh ya, baik. HBO Max, HBO Go kan? Berarti masuk juga dong harusnya sih. Enggak selalu, enggak semua konten HBO Max masuk konten HBO Go. Tapi soalnya itu beda region. Oh, oke. Ya, gitulah. Jota Slim. Iya. Ya, oke. Coba cek lagi bulan depan ya, kita upload lagi. Coba cek lagi bulan depan. Atau mention-mentionnya tuh akun Twitter Screen Savers ID, bang, mana bang gitu. Coba tahu ntar dijawab. Gitu. Gitu deh. Oke guys, thank you. Kalau gitu selamat sampai jumpa di episode selanjutnya di Screen Savers. Bye bye.